Mengapa fikih akbar itu perlu direkonstruksi, yang khususnya untuk ilmu kalam? Ya. Jadi dalam penelitian saya, ilmu kalam yang kita anut itu bisa dibedakan menjadi 5 sistem kepercayaan. Jadi yang pertama itu ilmu kalam yang menjadikan akidah tauhid sebagai sistem kepercayaan spiritual. Dalam pengertian kepercayaan tauhid itu menjadi landasan bagi umat Islam untuk mewujudkan ketinggian spiritualitas, kerohanian dengan segala kekayaannya. Dan akidah tauhid yang seperti ini terdapat dalam kalam Asy'ariyah. Jadi kalau kita baca buku-buku Asy'ariyah, termasuk bukunya An-Nawawi atau yang lain, misalnya Dasuki, itu banyak yang berbicara ketika ilmu kalam itu diantaranya berbicara tentang akidah 50. Akidah 50 itu Allah memiliki sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz 1. Itu menjadi akidah 41. Rasul itu memiliki sifat wajib 4, sifat jaiz 1, sifat mustahil 4, 9. 9 ditambahkan ke 41 menjadi 50. Dan itu dikenal sebagai al-aqidatul khamsun. Sehingga itu dalam Asy'ariyah ada al-ilahiyat, terus kemudian ada an-nubuwat, terus ada as-sam'iyat, terus kemudian ada kalimatut tauhid, dan ada zikir dengan kalimatut tauhid. Yang zikir dengan kalimatut tauhid itu kemudian bisa membuat orang memiliki karomah. Karomahnya diantaranya yang disebutkan adalah bisa kasyaf, bisa melihat yang gaib. Terus juga bisa dengan karomah itu orang bisa membuat makanan yang sedikit tapi cukup untuk banyak orang. Itu tadi yang saya katakan, akidah tauhid itu menjadi landasan untuk mewujudkan ketinggian spiritualitas dengan kekayaannya. Kasyaf itu kekayaan spiritualitas. Karomah itu kekayaan spiritualitas. Terus yang kedua itu tauhid sebagai sistem kepercayaan puritan. Yang ini berkembang dalam Wahabi. Tapi Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan tauhid itu meliputi 3 ajaran pokok. Al-usul as-salasah, ma'rifatul abdi rabbahu, ma'rifatul abdi dinahu, dan ma'rifatul abdi nabiyahu. Yang ini dengan mengetahui itu umat diharapkan bisa mewujudkan kesalehan ibadah dengan murni tanpa bercampur dengan yang lain. Dan ini yang ditekankan dalam Wahabi. Sehingga dalam Wahabi yang penting itu adalah kesalehan ibadah. Ekonomi gimana enggak begitu dipikirkan. Itu buktinya itu di dekat Masjidil Haram dibangun hotel berbintang 5. Teman-teman Wahabi enggak persoalan. Tapi teman-teman liberal yang malah ribut. Karena apa? Itu kalau hotel berbintang 5 itu dibangun dekat Masjidil Haram, itu berarti terjadi komodifikasi agama. Iya, agama dijadikan sebagai komoditas, sebagai barang dagangan. Sehingga itu kan otomatis orang yang kaya itu ketika umroh, haji, nginapnya di hotel berbintang 5 itu. Sehingga berarti haji umroh itu diantaranya kemudian untuk mencari keuntungan.
Sehingga ini agama dijadikan media untuk mencari keuntungan. Dan itu yang bisa siapa? Ya, akhirnya ya orang-orang kaya. Seperti saya, kalau nggak digratisi ya nggak bisa. Itu nginep di sana. Gitu. Terus yang ketiga, ini ada akidah tauhid sebagai sistem kepercayaan semi etis. Yang semi etis ini ada di Mu'tazilah, terus kemudian juga ada di Ibnu Taimiyah. Terus yang keempat itu tauhid sebagai sistem kepercayaan ideologis. Ada yang tertutup, ini di revivalisme dan di fundamentalisme. Terus kemudian ada yang terbuka, ini di idealisme, triple ID yang didirikan oleh Ismail Rojai Al-Faruqi. Terus kemudian yang kelima, akidah tauhid itu sebagai sistem kepercayaan etis. Ini Muhammad Abduh dan Fazlur Rahman. Yang semuanya ini, yang selama ini pada umumnya itu dipandang sebagai bukan ra'yu, tapi sebetulnya itu adalah ra'yu semua. Ra'yu itu adalah pemikiran yang menjadi kemantapan untuk diikuti. Semuanya ra'yu. Jadi termasuk yang Wahabi, ajaran dasar itu tiga, mengenal Tuhan, mengenal agama, mengenal Nabi, itu adalah ra'yu. Al-Quran yang ayatnya 6.600 sekian ayat, hadis yang jumlahnya ratusan ribu, ajarannya kemudian diperas meliputi tiga itu. Ini ra'yu. Nggak ada dalam Al-Quran ayat yang langsung menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu rifu bi rabbikum wa dinikum wa nabiyikum, enggak ada. Hei orang-orang yang beriman, kenalilah Tuhanmu, agamamu dan nabimu, enggak ada. Tapi kemudian oleh Muhammad Abdul Wahab dirumuskan meliputi tiga itu. Kok tiga itu? Itu ra'yu, pandangan. Sehingga semuanya itu ra'yu. Dan kita sekarang itu menghadapi tantangan. Tantangan kita itu ya menjadi, di buku saya sebutkan, kita itu sekarang ini menjadi umat Islam itu menjadi masyarakat yang relatif sendirian sebagai masyarakat tertinggal di dunia.